Pernahkah Anda mempunyai impian besar, tetapi tidak pernah benar-benar memulainya? Anda ingin memiliki usaha sendiri, tetapi terus menunggu modal. Anda ingin menyelesaikan pendidikan, tetapi merasa kemampuan Anda belum cukup. Anda ingin memperbaiki kondisi keuangan, tetapi setiap hari tetap menjalani kebiasaan yang sama. Anda tahu apa yang Anda inginkan. Namun, keinginan itu hanya berputar di dalam pikiran. Ia belum berubah menjadi keputusan, belum menjadi rencana, dan belum menghasilkan tindakan nyata. Banyak orang mengira keberhasilan dimulai ketika uang tersedia, kesempatan datang, atau kondisi sudah mendukung. Napoleon Hill menawarkan pandangan berbeda. Menurut gagasan utama dalam Think and Grow Rich, keberhasilan dimulai jauh sebelum hasil terlihat. Ia dimulai ketika seseorang menetapkan tujuan yang jelas, membangun keyakinan, merancang langkah, mengambil keputusan, dan bertahan ketika rencana pertamanya gagal. Namun, kita perlu memahami satu hal sejak awal. Buku ini bukan sekadar mengajarkan bahwa memikirkan uang akan membuat uang datang dengan sendirinya. Pikiran tanpa tindakan hanya menjadi angan-angan. Keinginan tanpa keterampilan tidak menghasilkan nilai. Keyakinan tanpa perencanaan mudah berubah menjadi ilusi. Kekuatan pikiran menjadi nyata ketika ia mengarahkan perhatian, keputusan, kebiasaan, kerjasama, dan ketekunan kita. Selamat datang di Level Up Your Mind Baca Buku. Dalam video ini, kita akan memahami bagaimana sebuah keinginan dapat diubah menjadi tujuan, bagaimana tujuan diterjemahkan menjadi tindakan, dan mengapa banyak orang berhenti hanya beberapa langkah sebelum memperoleh hasil. Simak hingga akhir, karena pelajaran terakhir dari buku ini dapat membantu Anda membedakan antara impian yang hanya dibicarakan dan impian yang benar-benar diperjuangkan. Bagian 1. Kekayaan dimulai dari tujuan yang jelas. Banyak orang berkata ingin sukses. Namun, apakah sukses itu? Apakah berarti memiliki penghasilan tertentu? Membangun bisnis? Menyelesaikan pendidikan? Mempunyai rumah? Memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga? Atau memiliki kebebasan untuk mengatur waktu? Keinginan yang terlalu umum sulit mengarahkan tindakan. Seseorang yang hanya berkata, "Saya ingin hidup lebih baik," belum mengetahui apa yang harus dikerjakan hari ini. Karena itu, salah satu gagasan utama Napoleon Hill adalah pentingnya tujuan yang pasti. Anda perlu mengetahui apa yang ingin dicapai, mengapa hal itu penting, apa yang bersedia Anda lakukan, dan kapan Anda ingin mencapainya. Bayangkan dua orang yang sama-sama ingin membuka usaha makanan. Orang pertama berkata, "Suatu hari saya ingin punya usaha." Orang kedua berkata, "Dalam 6 bulan, saya ingin membuka usaha makanan rumahan dengan 3 menu utama. Bulan pertama saya akan menguji resep. Bulan kedua saya menghitung biaya. Bulan ketiga saya mulai menawarkan kepada pelanggan terdekat." Keduanya mempunyai keinginan. Namun, hanya orang kedua yang telah mengubah keinginan menjadi arah. Tujuan yang jelas tidak menjamin keberhasilan. Akan tetapi, tujuan yang tidak jelas hampir selalu melahirkan tindakan yang tidak konsisten. Anda tidak dapat menyusun perjalanan apabila tidak mengetahui tujuan akhirnya. Bagian 2, keinginan biasa tidak cukup. Napoleon Hill membedakan keinginan biasa dengan hasrat yang benar-benar kuat. Keinginan biasa berkata, "Saya berharap bisa mendapatkannya." Hasrat yang kuat berkata, "Saya akan mencari cara untuk mewujudkannya." Perbedaannya bukan pada seberapa sering seseorang membicarakan impian, melainkan pada seberapa jauh ia bersedia mengubah kebiasaan demi impian itu. Banyak orang ingin memperoleh hasil besar, tetapi tetap mempertahankan kenyamanan lama. Mereka ingin lebih sehat, tetapi tidak ingin mengatur pola hidup. Mereka ingin mahir, tetapi tidak ingin melewati proses belajar. Mereka ingin usahanya berkembang, tetapi tidak mau mendengarkan pelanggan. Mereka ingin keuangan membaik, tetapi tidak pernah mencatat pemasukan dan pengeluaran. Keinginan yang tidak memengaruhi jadwal, pilihan, dan pengorbanan kita belum menjadi prioritas. Ia baru menjadi harapan. Buku ini mengajarkan bahwa tujuan perlu memiliki alasan emosional yang kuat. Seorang pekerja mungkin ingin meningkatkan penghasilan bukan sekadar untuk terlihat berhasil, melainkan agar dapat membantu pendidikan anaknya. Seorang mahasiswa mungkin ingin menyelesaikan studi bukan hanya untuk mendapatkan gelar, tetapi untuk membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak harus menentukan masa depannya. Alasan yang kuat membuat seseorang mampu bertahan lebih lama daripada semangat sesaat. Ketika rasa lelah datang, alasan itulah yang mengingatkan.
Inilah sebabnya saya memulai. Bagian 3, keyakinan memengaruhi tindakan. Setelah menetapkan tujuan, tantangan berikutnya sering muncul dari dalam diri. Apakah saya mampu? Bagaimana apabila gagal? Bukankah orang lain lebih berbakat? Keraguan tidak selalu berarti kita harus berhenti. Kadang-kadang, keraguan hanya menunjukkan bahwa kita sedang memasuki wilayah yang belum dikuasai. Napoleon Hill menekankan peran keyakinan dan pengulangan pikiran. Ia memandang kata-kata yang terus kita sampaikan kepada diri sendiri dapat memengaruhi sikap dan tindakan. Namun, keyakinan bukan berarti meyakinkan diri bahwa semuanya akan mudah. Keyakinan yang sehat berkata, "Saya belum menguasainya, tetapi saya dapat belajar. Saya belum memiliki semua sumber daya, tetapi saya dapat memulai dari yang tersedia. Saya mungkin mengalami kegagalan, tetapi kegagalan itu dapat memberi informasi." Perhatikan bagaimana seseorang bertindak ketika ia percaya bahwa dirinya tidak mampu. Ia menunda. Ia menghindari tantangan. Ia menolak kesempatan. Kemudian, karena tidak pernah mencoba secara serius, ia tidak memperoleh hasil. Kegagalan itu lalu digunakan sebagai bukti bahwa keyakinan awalnya benar. Sebaliknya, orang yang percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan lebih mungkin mencoba, berlatih, meminta bantuan, dan bertahan. Keyakinan tidak menciptakan hasil secara ajaib. Namun, keyakinan dapat menentukan apakah seseorang berani melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperoleh hasil. Bagian 4, pengetahuan baru berguna ketika diatur. Memiliki banyak pengetahuan tidak otomatis membuat seseorang berhasil. Anda dapat membaca puluhan buku bisnis, mengikuti berbagai seminar, dan menyimpan ratusan video edukasi. Namun, apabila tidak ada satupun pengetahuan yang diterapkan, hidup Anda mungkin tidak berubah. Napoleon Hill membahas pentingnya pengetahuan khusus, yaitu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan dan dapat disusun menjadi tindakan. Seorang pengusaha tidak perlu menguasai seluruh ilmu di dunia. Ia perlu memahami produk, pelanggan, pemasaran, keuangan, dan sistem yang relevan dengan bisnisnya. Seorang guru tidak harus mengetahui semua hal. Namun, ia perlu terus meningkatkan kemampuan dalam bidang yang membantu muridnya belajar lebih baik. Seorang mahasiswa tidak hanya membutuhkan informasi. Ia perlu mengetahui cara menyeleksi sumber, menyusun argumen, mengelola waktu, dan menyelesaikan penelitian. Pertanyaannya bukan hanya, "Apa yang saya ketahui?" Pertanyaan yang lebih penting adalah, "Pengetahuan apa yang saya perlukan untuk mencapai tujuan ini? Bagaimana saya akan menggunakannya? Siapa yang dapat membantu pada bagian yang tidak saya kuasai?" Pengetahuan menjadi kekuatan ketika diarahkan, bukan ketika hanya dikumpulkan. Bagian 5, imajinasi harus diikuti perencanaan. Setiap usaha, produk, layanan, dan karya bermula sebagai sesuatu yang belum terlihat. Ia mula-mula hidup dalam pikiran seseorang. Seseorang melihat masalah, lalu membayangkan solusi. Seorang guru membayangkan cara belajar yang lebih menarik. Seorang pengusaha melihat kebutuhan yang belum terpenuhi. Seorang penulis membayangkan buku yang belum pernah ditulis. Seorang pemimpin membayangkan keadaan yang lebih baik daripada kenyataan saat ini. Namun, imajinasi hanya membuka kemungkinan. Perencanaanlah yang mengubah kemungkinan menjadi langkah. Rencana tidak harus sempurna sejak awal. Justru salah satu kesalahan terbesar adalah menunggu sampai seluruh keadaan jelas sebelum bergerak. Anda dapat memulai dengan versi kecil. Menguji satu produk. Mengajar dengan satu metode baru. Menulis satu halaman. Menawarkan layanan kepada 5 calon pelanggan. Menyisihkan sebagian kecil penghasilan. Setelah memperoleh hasil, Anda memperbaiki rencana. Rencana yang gagal tidak selalu berarti tujuan Anda salah. Mungkin caranya yang perlu diganti. Jangan terlalu mencintai satu metode. Berkomitmenlah pada tujuan, tetapi tetap fleksibel terhadap jalan yang ditempuh. Bagian 6, keputusan mengakhiri penundaan. Ada orang yang tidak kekurangan ide, tetapi kekurangan keputusan. Ia terus membandingkan pilihan. Terus menunggu waktu terbaik. Terus meminta pendapat. Terus mencari kepastian. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar dimulai. Keputusan tidak berarti bertindak tanpa pertimbangan. Keputusan berarti berhenti bersembunyi di balik pertimbangan yang tidak pernah selesai.
Anda mungkin belum mengetahui apakah sebuah usaha akan berhasil. Namun, Anda dapat memutuskan untuk melakukan riset pasar selama 2 minggu. Anda mungkin belum yakin mampu menulis buku. Namun, Anda dapat memutuskan untuk menulis 500 kata setiap pagi. Anda mungkin belum mengetahui pekerjaan terbaik untuk masa depan. Namun, Anda dapat memutuskan untuk mempelajari satu keterampilan yang dibutuhkan selama 3 bulan. Keputusan yang besar sering terasa menakutkan. Karena itu, ubahlah menjadi keputusan yang dapat dikerjakan hari ini. Bukan, saya harus menjadi orang sukses. Melainkan, malam ini saya menyelesaikan satu langkah yang mendekatkan saya kepada tujuan. Kesuksesan jarang terbentuk melalui satu keputusan dramatis. Ia lebih sering terbentuk melalui banyak keputusan kecil yang diarahkan kepada tujuan yang sama. Bagian 7, jangan berhenti terlalu dekat dengan hasil. Salah satu cerita terkenal dalam buku ini menggambarkan seseorang yang mencari emas. Setelah bekerja keras dan tidak lagi menemukan urat emas, ia menyerah dan menjual peralatannya. Pembeli berikutnya meminta bantuan ahli, lalu menemukan bahwa emas sebenarnya berada hanya beberapa langkah dari tempat penggalian dihentikan. Hill menggunakan kisah tersebut untuk menggambarkan bahaya menyerah ketika menghadapi kekalahan sementara. Tentu saja, cerita ini tidak berarti kita harus mempertahankan semua proyek tanpa batas. Ketekunan bukan sikap keras kepala. Orang yang keras kepala mengulang cara yang sama meskipun bukti menunjukkan bahwa caranya tidak bekerja. Orang yang tekun tetap menjaga tujuan, tetapi memperbaiki strategi. Ketika usaha tidak berkembang, ia mengevaluasi produknya. Ketika metode belajar tidak efektif, ia mengganti pendekatan. Ketika penjualan menurun, ia mendengarkan pelanggan. Ketika penelitiannya buntu, ia meminta masukan. Pelajarannya bukan sekadar, jangan pernah menyerah. Pelajarannya adalah, jangan menyerah sebelum mengevaluasi penyebab kegagalan, mencari pengetahuan yang tepat, dan mencoba rencana yang lebih baik. Ada saatnya sebuah tujuan memang perlu ditinggalkan. Namun, jangan meninggalkannya hanya karena prosesnya lebih sulit daripada yang Anda bayangkan. Kesulitan tidak selalu menjadi tanda bahwa Anda berada di jalan yang salah. Kadang-kadang, kesulitan adalah harga untuk mempelajari kemampuan yang sebelumnya belum Anda miliki. Bagian 8, Anda tidak harus berjalan sendirian. Napoleon Hill menggunakan istilah mastermind untuk menggambarkan kerjasama beberapa orang yang menyatukan pengetahuan, pengalaman, dan usaha demi tujuan tertentu. Prinsip kolaborasi ini menjadi salah satu bagian penting dari kerangka kesuksesan dalam buku. Tidak semua masalah harus Anda selesaikan sendirian. Seorang pengusaha mungkin memiliki produk bagus, tetapi lemah dalam pemasaran. Seorang guru memahami materi, tetapi membutuhkan bantuan membuat media visual. Seorang penulis memiliki gagasan, tetapi memerlukan editor. Seorang pemimpin mempunyai visi, tetapi membutuhkan tim yang mampu menjalankannya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Itu adalah pengakuan bahwa kemampuan manusia memiliki batas. Namun, pilihlah lingkungan dengan hati-hati. Orang-orang di sekitar Anda dapat memperbesar keberanian atau memperbesar ketakutan. Mereka dapat membantu Anda melihat peluang atau membuat Anda selalu mencari alasan. Jaringan yang sehat tidak hanya memberikan pujian. Ia juga memberikan koreksi, pengetahuan, dorongan, dan tanggung jawab. Carilah orang yang mempunyai nilai yang sejalan, tetapi keterampilan yang berbeda. Anda tidak membutuhkan orang yang selalu mengatakan bahwa semua gagasan Anda hebat. Anda membutuhkan orang yang berani bertanya. Apakah rencana ini realistis? Apa risiko yang belum kita hitung? Apa langkah berikutnya? Bagaimana kita mengetahui bahwa strategi ini berhasil? Impian pribadi sering tumbuh lebih cepat ketika didukung oleh kerjasama yang tepat. Bagian 9. Makna, kaya, lebih luas daripada uang. Judul buku ini menempatkan kekayaan sebagai pusat perhatian. Namun, keterangan penerbit resminya juga menjelaskan bahwa kekayaan tidak hanya dapat dinilai dari uang. Persahabatan yang bertahan, hubungan keluarga yang baik, keharmonisan dalam kerjasama, dan ketenangan batin juga dipandang sebagai bentuk kekayaan. Hal ini penting karena mengejar uang tanpa batas dapat membuat seseorang kehilangan hal-hal yang sebenarnya ingin ia lindungi. Seseorang bekerja untuk keluarganya, tetapi tidak pernah hadir bersama keluarga. Ia mengejar kebebasan, tetapi terikat oleh ambisi yang tidak pernah selesai. Ia ingin dihormati, tetapi memperlakukan orang lain tanpa hormat. Ia memperoleh penghasilan,
tetapi kehilangan kesehatan dan ketenangan. Karena itu, tentukan definisi kaya sebelum mengejarnya. Berapa penghasilan yang Anda butuhkan? Kehidupan seperti apa yang ingin Anda bangun? Hubungan apa yang tidak boleh dikorbankan? Nilai apa yang harus tetap dijaga? Uang adalah alat penting. Uang dapat membuka pilihan, menolong keluarga, mendukung pendidikan, dan memperluas manfaat. Namun, uang tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Keberhasilan yang utuh bukan hanya tentang apa yang berhasil Anda kumpulkan. Ia juga tentang siapa diri Anda dalam proses mengumpulkannya. Langkah praktis. Berikut beberapa langkah sederhana untuk menerapkan gagasan utama Think and Grow Rich secara realistis. 1. Tuliskan satu tujuan utama. Jangan menulis terlalu banyak tujuan sekaligus. Pilih satu tujuan yang paling penting untuk 6-12 bulan mendatang. Tuliskan secara spesifik dan terukur. 2. Tuliskan alasan terdalamnya. Lengkapi kalimat ini. Tujuan ini penting bagi saya karena. Alasan yang kuat membantu Anda bertahan ketika semangat menurun. 3. Tentukan nilai yang akan Anda berikan. Jangan hanya bertanya apa yang ingin diperoleh. Tanyakan. Keterampilan, produk, layanan, atau manfaat apa yang dapat saya berikan kepada orang lain? Penghasilan biasanya mengikuti nilai yang benar-benar dibutuhkan. 4. Buat rencana 30 hari. Pecah tujuan besar menjadi langkah yang dapat dikerjakan selama 1 bulan. Tentukan tindakan harian dan mingguan. Jangan menunggu rencana sempurna. 5. Pelajari satu keterampilan khusus. Pilih keterampilan yang paling memengaruhi tujuan Anda. Fokuslah mempelajarinya secara konsisten, bukan berpindah-pindah materi tanpa penerapan. 6. Bangun kelompok pendukung kecil. Carilah 1-3 orang yang dapat memberikan pengetahuan, koreksi, dan dorongan. Adakan evaluasi rutin mengenai kemajuan masing-masing. 7. Catat kegagalan sebagai informasi. Ketika sesuatu tidak berhasil, jangan hanya berkata, "Saya gagal." Tuliskan. Apa yang saya coba? Apa hasilnya? Apa penyebabnya? Apa yang akan saya ubah? Tantangan 7 hari. Selama 7 hari, lakukan satu tindakan nyata setiap hari untuk mendekati tujuan utama Anda. Hari pertama, tuliskan tujuan dan alasan. Hari kedua, tentukan pengetahuan yang perlu dipelajari. Hari ketiga, buat rencana 30 hari. Hari keempat, hubungi seseorang yang dapat memberikan masukan. Hari kelima, kerjakan langkah yang selama ini Anda tunda. Hari keenam, evaluasi hambatan terbesar. Hari ketujuh, tentukan kebiasaan yang akan diteruskan selama 1 bulan. Tujuan tantangan ini bukan membuat Anda kaya dalam 7 hari. Tujuannya adalah menghentikan kebiasaan menunggu dan mulai mengubah pikiran menjadi tindakan. Pesan terbesar dari Think and Grow Rich bukan bahwa setiap orang dapat memperoleh apapun hanya dengan memikirkannya. Pesannya adalah bahwa hasil besar biasanya didahului oleh tujuan yang jelas, keyakinan untuk belajar, pengetahuan yang relevan, rencana yang teratur, keputusan yang tegas, kerjasama, dan ketekunan. Pikiran menentukan apa yang kita perhatikan. Apa yang kita perhatikan memengaruhi keputusan. Keputusan yang diulang membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan, dalam waktu yang cukup panjang, membentuk arah kehidupan. Maka, jangan hanya bertanya, "Apakah saya ingin sukses?" Tanyakan, "Apakah tindakan saya hari ini menunjukkan bahwa tujuan tersebut benar-benar penting?" Impian Anda mungkin belum terlihat oleh orang lain. Hasilnya mungkin belum datang. Rencana pertama mungkin masih berantakan. Namun, selama Anda terus belajar, memperbaiki strategi, dan melakukan pekerjaan yang diperlukan, Anda tidak lagi sekadar bermimpi. Anda sedang membangun. Renungkan satu pertanyaan ini. Tujuan apa yang selama ini hanya hidup dalam pikiran Anda, tetapi belum Anda ubah menjadi rencana dan tindakan nyata? Terima kasih telah belajar bersama Level Up Your Mind Baca Buku. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan ringkasan buku tentang psikologi, pengembangan diri, bisnis, sejarah, filsafat, novel, dan berbagai tema menarik lainnya. Bagikan video ini kepada seseorang yang memiliki impian besar, tetapi masih membutuhkan keberanian untuk memulainya. Tuliskan di kolom komentar. Apa satu tujuan yang akan mulai Anda perjuangkan dengan lebih serius?
Tetapkan tujuanmu, ubah pikiran menjadi tindakan, dan naikkan level hidupmu.